Berikut 3 anak emas Diego Simeone di Atletico Madrid yang wajib ia bawa jika jadi ditunjuk sebagai pelatih anyar Inter Milan. Nama Diego Simeone memang kembali santer diisukan bakal mengasuh I Nerazzurri. Gosip terbaru dari Todo Vicajes mengklaim jika Simeone kemungkinan besar akan merapat ke Giuseppe Meazza akhir musim ini. Menurut media yang berbasis di Spanyol tersebut, Simeone bakal mengakhiri kontraknya lebih cepat kendati masa tinggalnya di Wanda Metropolitano akan berakhir 2024 mendatang. Perubahan besar-besaran yang tengah digalakkan Los Rojiblancos disebut-sebut jadi alasan mengapa Simeone berpisah dengan klub yang sudah ia tangani selama 15 tahun tersebut. Ditambahkan oleh laporan yang sama, selain kursi pelatih Atletico Madrid juga berniat melakukan perombakan besar-besaran di sektor pemain. Disitulah Inter Milan memanfaatkan situasi untuk memboyongnya. Nantinya, Simeone akan langsung diserobot jika sang pelatih mengakhiri masa tinggalnya akhir musim ini. Simeone sendiri dianggap Inter Milan merupakan sosok yang tepat untuk membangkitkan kejayaan I Nerazzurri. Rupanya, I Nerazzurri ingin bernostalgia dengan sosok yang mirip-mirip dengan Antonio Conte, yakni pelatih yang mampu membakar semangat anak asuhnya. Inter Milan telah memutuskan bahwa Simone Inzaghi tidak akan melanjutkan musim depan dan memikirkan masa depan bangku cadangan. Satu-satunya pilihannya adalah Diego Pablo Simeone, tulis laporan tersebut. Menilik mengapa gelandang bernama Fred tidak akan bisa gantikan peran Christian Eriksen di raksasa Liga Inggris Premier League Manchester United. Laga ke-10 Liga Inggris baru saja selesai pada hari Minggu tanggal 16 Oktober tahun 2022 kemarin yang mana Manchester United tak mampu meraih poin sempurna. Ya, setan merah dipaksa berbagi poin dengan Newcastle United setelah bermain imbang dengan skor kacamata alias 0-0. Kegagalan mengambil poin penuh ini membuat peluang Manchester United untuk bisa mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan makin terjal. Pasalnya, Chelsea yang bertengger di peringkat keempat berhasil mencuri 3 angka setelah menggebuk Aston Villa 2 gol tanpa balas. Dengan demikian, Manchester United kini mengantongi 16 poin dan berjarak 3 angka dari The Blues yang berada di peringkat keempat klasemen Liga Inggris. Sementara itu, setan merah sudah ditunggu 2 laga berat berikutnya melawan penghuni peringkat ketiga Liga Inggris, Tottenham Hotspur, yang mengoleksi 23 poin pada tengah pekan nanti. Bruno Fernandes CS lantas bakal ditunggu pertandingan berat melawan Chelsea setelah menyelesaikan laga melawan Tottenham yang tentunya menentukan posisi Manchester United di klasemen Premier League. Jarak poin perlu dipangkas dan memang sungguh merugikan jika Manchester United kalah di 2 laga setelahnya buntut hasil yang kurang memuaskan melawan Newcastle United. Terlebih lagi, hilangnya Christian Eriksen begitu berdampak bagi Manchester United, sementara Fred juga tidak bisa apa-apa di pos lini tengah. Raksasa Liga Italia, Juventus, dikabarkan akan merekrut gelandang Benfica, Florentino Luis, tetapi terbentur pada klausul pelepasan. Selepas hanya memenangi laga Liga Italia kontra Torino dengan skor 1-0, Juventus kini dikabarkan terus mencari pemain baru untuk pembenahan. Salah satu posisi yang terus-menerus diperbaiki adalah posisi gelandang yang belakangan hanya mengandalkan pemain-pemain seperti Manuel Locatelli, Adrien Rabiot, dan Weston McKennie. Selain itu, beberapa gelandang Juventus, seperti Angel Di Maria dan Paul Pogba juga terkena cedera berat, sehingga tak main dalam beberapa laga belakangan. Dilansir dari Calcio Mercato, La Vecchia Signora dikabarkan akan mengincar gelandang Benfica, Florentino Luis yang akan diamati dalam laga lanjutan Liga Champions 2 pekan mendatang. Gelandang bertahan satu ini belakangan memang menjadi bintang bagi Benfica dan menjadi jenderal di lapangan tengah. Performa Florentino Luis pun kemudian jadi perhatian dan berbuah tawaran dari klub-klub besar Eropa dalam beberapa waktu belakangan. Namun demikian, Juventus akan berusaha lebih dulu ketika bertemu Benfica dalam laga Liga Champions 2 pekan mendatang. Informasi mengenai Florentino Luis akan coba didapatkan oleh Juventus, mengingat pemain 23 tahun itu menjadi sentral permainan Benfica. Florentino Luis akan semakin sulit, mengingat harga mahal yang diberikan. Bintang Juventus, Federico Chiesa perlahan pulih dari cedera panjang yang diterimanya. Wonderkid timnas Italia itu kabarnya akan kembali berlatih bersama dengan Juventus pada pekan depan. Chiesa harus menepi dalam kurun waktu yang cukup lama usai mengalami cedera ligamen yang cukup parah. Terakhir Chiesa merumput yakni kala Juventus menang 4-3 atas AS Roma pada lanjutan Liga Italia musim lalu, tepatnya pada tanggal 9 Januari tahun 2022. Saat itu, Chiesa ditarik keluar pada menit 32. Tim medis Juventus kemudian mengkonfirmasi Chiesa harus absen dalam waktu yang cukup lama. Namun kini angin segar menghembusi skuad Juventus. Dikabarkan Repubblica, dilansir Tutto Mercato, Minggu tanggal 16 Oktober tahun 2022, Juventus dijadwalkan akan menjalani laga uji coba tertutup pada pekan depan. Chiesa dikabarkan akan ikut serta dalam laga uji coba tersebut. Kehadiran Chiesa tentu merupakan kabar yang sangat baik bagi tim berjuluk Nyonya Tua tersebut. Chiesa bisa menambah variasi serangan dan daya eksplosif di sisi sayap Juventus. Liga Italia tahun 2022 sampai tahun 2023 dengan koleksi 16 poin. Namun Juventus baru saja meraih kemenangan tipis 1-0 di markas Torino pada Sabtu tanggal 17 Oktober tahun 2022 silam. Gol tunggal Dusan Vlahovic di menit 74 menjadi satu-satunya pembeda di laga lanjutan Liga Italia yang berlangsung di Olimpico di Torino, Turin. Antoine Griezmann minta maaf setelah kembali ke Atletico Madrid dari perantauannya di Barcelona.
Antoine Griezmann minta maaf ke para fans Atletico Madrid. Permintaan maaf itu setelah Antoine Griezmann mencetak 1 gol dan mengantarkan kemenangan Atletico Madrid mengalahkan Atletico Bilbao dengan skor 1-0 di San Mamés. Dikutip dari ESPN, Antoine Griezmann minta maaf atas sakit hati fans setelah dia tinggalkan Barca yang lalu. Antoine Griezmann menandatangani kontrak hingga 2026 setelah Atletico dan Barcelona menyetujui biaya transfer 20 juta euro. Berdasarkan persyaratan pinjaman 2 tahun yang disepakati pada tahun 2021, Atletico akan membayar 40 juta euro jika pemain tersebut tampil selama lebih dari 45 menit dalam 50% dari pertandingan yang ia mainkan. Antoine Griezmann merasa mengecewakan fans Atletico Madrid setelah kepergiannya pada tahun 2019. Saya sangat bangga akhirnya bisa sampai ke titik ini, untuk dapat memperbarui kontrak saya dan menjadi pemain Atletico sepenuhnya, kata Griezmann, Sabtu. Saya minta maaf. Saya tahu banyak orang ingin mendengarnya langsung dari saya. Saya minta maaf jika saya menyakiti para penggemar, tetapi permintaan maaf terbesar yang ingin saya sampaikan adalah di lapangan. Pemain internasional Prancis telah memulai 6 dari 9 pertandingan La Liga Atletico sejauh musim ini di bangku cadangan. Tidak memulai pertandingan sulit secara pribadi, tetapi saya mencoba untuk tidak menunjukkannya, tambah Antoine Griezmann. Gagal boyong Marco Asensio, sudah waktunya AC Milan move on dan mengalihkan buruannya pada 3 winger ini. Siapa saja mereka, AC Milan memang harus mengubur mimpinya untuk mendapatkan tanda tangan bintang Real Madrid, Marco Asensio. Bagaimana tidak, saat ini Asensio lebih dekat bergabung dengan Barcelona. Laporan terbaru dari Todo Fichajes mengklaim jika agen Asensio, Jorge Mendes sudah melakukan gladi bersih untuk mengurus kepindahannya kliennya ke Katalan. Super agen asal Portugal tersebut tengah mengintensifkan pembicaraan dengan Joan Laporta. Kabarnya, pembicaraan pun berjalan positif. Keduanya pun sepakat untuk menuntaskan kepindahan Asensio ke Camp Nou dalam waktu dekat. Nantinya, Asensio bakal merapat secara gratisan setelah menyepakati perjanjian prakontrak dengan Barcelona. Marco Asensio dapat menandatangani kontrak dengan FC Barcelona mulai tanggal 1 Januari setelah hubungannya dengan Real Madrid berakhir, bunyi media yang berbasis di Spanyol tersebut. Kabar tersebut jelas jadi pukulan telak bagi AC Milan. Pasalnya, Rossoneri sudah lama menginginkan jasa pemain berusia 26 tahun tersebut. Dalam beberapa kali edisi bursa transfer, nama Asensio selalu jadi nama panas bagi tim merah hitam. Termasuk musim lalu, saat ia digadang-gadang bakal menggantikan Alexis Saelemaekers dan Junior Mesias. Namun, kini harapan AC Milan untuk meminang Asensio nyaris tertutup rapat-rapat setelah jebolan Real Mallorca itu kian dekat berbaju Los Culés. Tim merah hitam tak boleh berlama-lama meratapi kegagalan menggaet Asensio. Sudah waktunya AC Milan move on dan mengalihkan buruannya pada 3 winger ini. Kabar soal masa depan Kylian Mbappe menjadi salah satu hal yang cukup menyita perhatian di sepanjang musim panas 2022. Publik sudah berspekulasi jika dirinya akan hengkang ke klub yang memang sudah lama tertarik untuk mendatangkannya, namun secara mengejutkan, dia memilih untuk menandatangani kontrak baru bersama PSG. Meski menandatangani kontrak sampai tahun 2025, hal tersebut tak lantas membuat rumor kepindahan Mbappe mereda. Sebaliknya, kini sang pemain dikabarkan merasa kesal dengan manajemen klub dan berencana untuk hengkang di Januari tahun 2023 mendatang. Setelah dalam beberapa waktu terakhir memilih bungkam, Mbappe pun akhirnya buka suara. Dengan tegas, pemain berpaspor Prancis tersebut langsung menepis kabar tersebut dan memastikan bahwa dirinya bahagia di Paris. Saya benar-benar tidak mengerti dengan informasi yang keluar sebelum pertandingan melawan Benfica isu ingin hengkang dari, ujar Mbappe seperti dilaporkan Football Espana. Saya tidak terlibat dalam isu tersebut, bahkan saya pun merasa terkejut, sama seperti yang lainnya. Kabar itu tidaklah benar, saya merasa bahagia di Paris, tambah pemain berusia 23 tahun itu. Kylian Mbappe menjadi salah satu pemain penting dalam skuad, bergabung di tahun 2017, dia sudah mengoleksi 183 gol dalam 231 pertandingan. Di era kepemilikan Todd Boehly, telah menghamburkan dana besar saat jendela transfer musim panas 2022 lalu, setelah menghabiskan sekitar 281 juta euro untuk datangkan pemain seperti Marc Cucurella, Pierre-Emerick Aubameyang, Wesley Fofana, Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly sampai Carney Chukwuemeka. Boehly yang sudah menandakan era baru bagi The Blues, dirinya pun seolah semakin memperlihatkan keseriusannya untuk membawa tim ibu kota Inggris tersebut bisa kembali menuju jalur kesuksesan. Karena, Goal melaporkan apabila dirinya masih mau berusaha untuk menguatkan sektor penyerangannya. Tak main-main, Boehly kabarnya tengah mengincar penyerang andalan Tottenham Hotspur yaitu Harry Kane. Walau kelihatannya Antonio Conte takkan mau melepas penyerang andalannya itu, Chelsea bisa saja membujuk Kane mau hijrah ke Stamford Bridge di jendela transfer musim panas 2023 mendatang, apabila bisa menjaminkan gelar juara. Seperti diketahui, Kane memang nampaknya frustrasi dengan Spurs lantaran dalam sepanjang kariernya bersama The Lilywhites, pemain berpaspor Inggris itu tak kunjung juga bisa mendulang prestasi di sana. Namun demikian, Chelsea tentu saja harus mengeluarkan dana transfer yang tinggi ke Spurs, mengingat Kane adalah salah satu penyerang berharga yang dimiliki Inggris saat ini.